Halo semua, selamat datang di alur cerita film A4 Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini, Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Sniper Rogue Mission yang dirilis pada tahun 2022. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semonggo. Film dibuka dengan memperlihatkan pasukan FBI yang hendak melakukan aksi penggerebekan di sebuah rumah produksi film dewasa ilegal. Pemimpin pasukan FBI yang bernama Zero tengah menelpon rekannya yang sedang bertugas di London. Ia ditugaskan untuk mengawasi seorang wanita yang bernama Angel, di mana diketahui jika ia adalah dalang di balik ini semua. Scene kemudian menunjukkan rumah produksi film 18. Ketua keamanan yang bernama Sam ditugaskan oleh Angel untuk membantai seluruh wanita yang digunakan sebagai aktor syuting mereka. Hal ini dikarenakan para FBI sebentar lagi akan datang dan mereka harus membersihkan seluruh saksi yang dapat membocorkan seluruh kebusukan mereka di meja persidangan. Simon yang mendengar jika kekasihnya akan dibunuh kemudian segera memberitahu Anna untuk segera kabur sejauh mungkin sebelum semuanya terlambat. Tak berselang lama kemudian Sam dan para anak buahnya yang sudah mempersiapkan senjata kemudian melakukan aksi pembantaian dengan tanpa belas kasihan sedikit pun. Scene kemudian berpindah ke kota London. Salah satu pasukan FBI yang ditugaskan Zero untuk mengawasi Angel rupanya adalah abang sniper kita, yaitu Brandon Beckett. Di sana Brandon yang sedari tadi mengawasi Angel menemukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan, di mana Pak Menteri Pertahanan Amerika yang datang ke kantor Angel. Terusul jika Pak Menteri merupakan orang yang sudah membackup bisnis kotor ini, dan ia jugalah yang telah mengawasi penyelundupan gadis-gadis dari kota London ke Amerika. Setelah mengawasi berapa lama, terlihat Pak Menteri yang hendak pergi dengan mobilnya. Secepat kilat Brandon kemudian bergerak karena ia akan menangkap Pak Menteri detik itu juga. Scene kembali ke Amerika. Zero dan pasukan FBI kini tengah menggeledah rumah produksi milik Angel. Namun betapa terkejutnya seluruh pasukan FBI ini tatkala melihat darah bersimbahan di mana-mana dengan korban keganasan dan kebengisan yang dilakukan oleh Sam dan para anak buahnya. Namun di lain sisi Zero mendapatkan kabar baik, di mana Brandon berhasil menangkap Pak Menteri hidup-hidup yang akan menjadi jalan menjebloskan Angel ke penjara. Di kantor kedutaan besar Amerika Serikat yang berada di kota London, Brandon ditegur atasannya, yaitu ketua CIA, karena telah menangkap Pak Menteri tanpa adanya bukti yang kuat. Brandon kemudian menjelaskan jika Pak Menteri terlibat dalam kasus ini dikarenakan ialah dalang yang telah menyelundupkan gadis-gadis London ke Amerika. Tak berselang lama kemudian Pak Menteri masuk ke dalam ruangan dan menyuruh ketua CIA memecat Brandon karena telah berani menangkapnya. Ia juga mengatakan sebaiknya CIA menutup kasus ini dikarenakan Angel telah ditemukan tewas di dalam kamar mandinya. Selepas kepergian Pak Menteri, ketua CIA kemudian memberikan surat pemberhentian sementara kepada Brandon atas kecerobohan yang telah ia buat sendiri secara sepihak. Di lain sisi kita kembali diperlihatkan oleh Sam dan anak buahnya yang sedang di suatu tempat. Di sana Sam menyadari jika seorang saksi telah kabur melarikan diri. Ia kemudian mengutus dua anak buahnya untuk memburu dan menghabisi Anna detik itu juga. Tanpa membuang waktu, dua orang anak buah Sam kemudian pergi ke kantor polisi yang diketahui jika Anna berada di tempat tersebut. Benar saja, kita diperlihatkan Anna yang saat itu tengah berada di kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang pernah ia alami. Zero yang berada di sana kemudian menunjukkan sebuah foto yang menjadi targetnya sekarang. Secara mengejutkan, Anna yang melihat foto Pak Menteri langsung mengatakan jika ialah yang sudah menyelundupkan ia dan teman-temannya ke Amerika menggunakan kontainer. Dan dari sinilah dugaan Brandon dan Zero memanglah benar jika Pak Menteri ikut andil besar dalam kasus yang sedang mereka tangani. Tak jauh dari kantor polisi, dua orang anak buah Sam yang ditugaskan membunuh Anna tengah bersiap dengan senjata sniper. Ia mengincar kepala Anna yang saat itu tengah berada di kantor polisi.
Namun beruntungnya Anna berhasil selamat dan peluru malah menyasar kepada seorang polisi. Scene kembali menunjukkan Brandon dan ketua CIA yang berada di London. Di sana Brandon mencoba meyakinkan atasannya jika Pak Menteri terlibat dalam kasus ini. Namun ketua CIA tetap kekeh menyalahkan tindakan Brandon yang menuduh orang tanpa adanya bukti. Mendengar hal itu, Brandon kemudian meminta izin untuk pergi ke Amerika dan ia akan membuktikan jika benar Pak Menteri terlibat dalam kasus ini. Ketua CIA kemudian mengizinkan Brandon dengan catatan ia harus terus berkomunikasi dan tidak boleh memutuskan secara sepihak seperti apa yang telah dilakukannya kemarin. Di lain tempat, Sam yang mendengar jika kedua anak buahnya gagal membunuh Anna tentu sangat kecewa. Ia pun sangat marah dan melampiaskannya di luar rumah. Singkat cerita, Brandon telah sampai di Amerika dan ia pun langsung menemui Zero. Brandon dan Zero sangat yakin jika Pak Menteri adalah dalang di balik kasus ini. Mereka kemudian merencanakan siasat dan berencana akan bergerak secara mandiri dengan aman dan dibantu oleh satu rekannya yang saat ini bekerja di sebuah kafe. Kemudian di pagi harinya, sebuah tim yang terdiri dari Zero, Brandon, dan juga Anna mendatangi sebuah kafe yang bermaksud untuk mencari seseorang. Secara berpencar mereka melakukan tugasnya masing-masing. Brandon yang saat itu bertugas masuk ke dalam kafe bertemu dengan pria yang mengajaknya ke suatu tempat. Brandon yang tak tahu maksud pria tersebut merasa bingung setelah dirinya ditinggal sendirian. Namun tiba-tiba wanita ini berhasil dikalahkan oleh Brandon. Namun perkelahian ini diakhiri setelah kedatangan Anna dan juga Zero. Rupanya wanita inilah orang yang sedang mereka cari. Ia adalah Lady Death, teman lama Zero. Singkat cerita, mereka kemudian dibawa ke rumah Lady. Di sana Zero mengatakan maksud dan tujuannya ingin bertemu adalah meminta bantuan Lady mengusut kasus yang sedang mereka selidiki. Lady menolak permintaan Zero dengan alasan ini perihal kasus yang besar dan menyangkut petinggi negara yaitu Pak Menteri Pertahanan Amerika. Namun setelah Anna mengatakan jika dirinya adalah korban dari kejahatan Angel dan juga Pak Menteri, Lady nampak merasa kasihan. Ia merasakan penderitaan yang dialami oleh sesama wanita yang dijadikan budak pemuas nafsu oleh laki-laki berhidung belang. Lady membawa mereka ke sebuah rumah temannya yang seorang hacker. Pria ini adalah John, seorang hacker hebat yang sangat membenci pejabat pemerintah kotor seperti di negara Wakanda. John kemudian membuka sebuah foto yang memperlihatkan Angel mati di kamar mandinya. Setelah diamati, John sangat yakin jika foto ini adalah settingan belaka. Zero kemudian memerintahkan Anna untuk menghubungi Simon kekasihnya yang dulu telah menyuruhnya untuk kabur. Namun sayangnya nih guys, HP milik Simon saat itu dipegang oleh Sam yang seketika membuatnya tahu jika Simon lah yang telah membebaskan Anna. Sam kemudian memanfaatkan hal itu untuk membuat Simon menemui Anna di sebuah kafe. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk membunuh Anna itu sendiri. Text me the address where you are. Leave tonight. Keesokan harinya Anna mengatakan jika Simon akan menemuinya di kedai kopi ujung jalan. Dan mereka pun kemudian bersiap dengan strategi yang sudah dipersiapkan secara matang-matang. Di lain sisi rupanya musuh telah bersiap lebih awal untuk misi pembunuhan Anna. Dan karena Simon telah berkhianat dan ia sudah tidak diperlukan lagi, Sam pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Simon. Singkat cerita, pertemuan pun dilaksanakan. Anna dengan pengawalan Lady, sedangkan Brandon bertugas mengawasi dari sebuah jendela gedung menggunakan snipernya. Zero yang bertugas menemani Brandon merasa gelisah karena Simon belum juga datang, yang padahal kita semua tahu jika ia sudah dibunuh. Di lain sisi, Sam dan snipernya juga masih mencari-cari para FBI yang menemani Anna. Dan secara membagongkan, rupanya kedua kubu ini tengah berada di gedung yang sama. Beruntungnya nih guys, tembakan yang dilesatkan musuh berhasil dihindari oleh Anna. Lady yang bertugas untuk mengawasi kemudian bertarung dengan anak buah Sam yang akan membunuh Anna.
Sam yang kesal karena lagi-lagi aksi mereka gagal kemudian memutuskan untuk turun memburu Anna. Sedangkan Brandon yang menyadari jika ada penembak di atas mereka kemudian menyuruh Zero untuk meringkusnya. Sam yang hendak turun baru saja membuka pintu lift, namun ia sangat terkejut karena melihat Zero yang sudah berada di depan mukanya. Pertarungan pun kemudian terjadi di dalam lift antara Sam dan juga Zero. Singkat cerita nih guys, Sam berhasil dibunuh oleh Zero. Namun sayangnya Lady kalah dalam pertarungan dan kini Anna dalam ancaman musuh. Beruntungnya Brandon yang masih stay dalam bidikannya berhasil menyelamatkan Anna dengan menembak tepat di kepala musuh. Setelah kejadian tersebut, tim ini pun kembali ke rumah Lady. Di sana Zero berhasil mengambil HP milik Sam yang akan membawa mereka ke petunjuk berikutnya. Kini giliran John, si hacker teman Lady, yang berhasil menemukan data penting sekaligus chat dari Pak Menteri. Mereka menemukan bukti kejahatan Pak Menteri yang saat ini tengah menyelundupkan wanita menggunakan kontainer di sebuah pelabuhan kapal kargo. Dan tanpa berlama-lama pasukan ini pun kemudian bersiap dan mereka berangkat ke pelabuhan saat itu juga. Scene selanjutnya kita diperlihatkan pelabuhan Philadelphia. Di sana mereka menemukan para mafia anak buah Pak Menteri yang akan menyelundupkan kontainer berisi wanita ke Amerika. Lady yang bertugas menjadi assassin bak hantu kemudian memulai aksinya dengan membunuh para mafia satu persatu. Sayangnya Brandon yang bertugas stay di posisi sniper berhasil diketahui oleh musuh. Dia disergap dan senjatanya terjatuh. Zero kemudian beralih menjadi sniper sedangkan ia harus menghadapi sniper lawan yang sudah membidik Brandon. Singkat cerita, pasukan ini berhasil menghabisi seluruh mafia. Zero pun legas memanggil polisi dan petugas ambulan untuk mengevakuasi para wanita yang berada di dalam kontainer. Bersamaan dengan hal itu, ketua CIA menghubungi Brandon. Ia mengatakan jika data kematian palsu milik Angel telah berhasil ia temukan. Kemungkinan besar saat ini sedang berada di sekumpulan para gadis yang berada di dalam kontainer. Secepat kilat Brandon kemudian memeriksa setiap mobil ambulan. Dan benar saja, salah seorang petugas ditemukan tewas tersayat di lehernya, yang kemungkinan besar Angel lah pelakunya. Di ujung jalan sana, Angel yang terseok-seok tengah kabur menjauh dari para polisi dan tim Brandon. Ia kemudian melambai-lambaikan tangan meminta bantuan kepada pengendara yang lewat. Mobil tersebut kemudian berhenti dan menolong Angel. Namun tanpa disadari, pengendara tersebut ternyata adalah Anna, orang yang sudah ditipu selama ini. Dan untuk membalaskan kematian teman-temannya, Anna pun kemudian menancapkan pisau ke jantung Angel hingga ia pun tewas di tempat. Tepat sehari sebelum pensiun, ketua CIA mengungkapkan kepuasannya tersendiri dalam akhir karirnya. Hal ini dikarenakan ia telah berusaha menegakkan keadilan seadil-adilnya walaupun dinilai telah kotor. Rupanya terusut nih guys, jika ketua CIA ini telah membunuh Pak Menteri tepat sebelum ia mengabarkan kepada Brandon jika Angel telah kabur bersama dengan para wanita yang diselundupkan. I can hear you, Gabriel. Here I come. Turtle? I just put cuffs on Kuzumana. Dan di akhir cerita, ketua CIA yang sudah pensiun tidak benar-benar ingin berhenti dalam bertugas. Ia sudah membentuk 3 orang pasukan khusus yang akan tetap menjalankan misi sebagai intelijen keamanan internasional. Ketiga orang ini sudah jelas, yaitu Brandon, Zero, dan juga Lady. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan dapat mengisi waktu kosong kalian. Saya Najah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.